wait and see dulu, abaikan, atau mulai mengatur strategi masuk di saham PTBA sekarang ini bagi yang belum punya, dan untuk yang sudah punya, mulai tambah akumulasi saham PTBA, mengingat 1 bulan lagi PTBA akan ada RUPS yang tentunya itu akan membahas dividen yang akan dibagikan. Nah, mari kita bahas. Semoga ini bisa menambah informasi dan membuat Anda lebih yakin dengan keputusan Anda. Apakah Anda tetap mau wait and see dulu, ataukah Anda malah mengabaikan, tidak membeli saham PTBA, dan atau juga malah Anda lebih yakin untuk masuk di saham PTBA sekarang ini. Nah, sobat investor, memang banyak investor ya mulai berpikir untuk masuk di saham PTBA, mengingat kalau kita melihat dari kinerjanya di tahun 2025 untuk kuartal 1 ini mengalami penurunan, di mana di tahun sebelumnya dia ada di 791 miliar, sedangkan sekarang hanya di 391 miliar. Ini cukup jauh ya penurunannya. Maka dari itu, ini bisa menjadi alasan banyak investor yang mulai ragu untuk masuk di saham PTBA. Tetapi sebagai seorang investor tentu kita harus tahu bahwa untuk menganalisa suatu saham, apalagi dengan tujuan berinvestasi jangka panjang, maka kita tidak boleh hanya melihat dari 1 kuarternya saja. Nah, oke, kalau mungkin PTBA ini dari 2-3 kuartal sebelumnya memang sudah turun cukup dalam, tapi bisa Anda lihat di kuartal 2, 3, dan 4 2024 dia masih mencetak laba bersih di atas 1 triliun, bahkan di kuartal 4 sudah mendekati 2 triliun. Nah, jadi kalau kita hanya berpatokan dari hasil pencapaian di kuartal 1, itu kita bisa terjebak, sebagaimana ada juga emiten-emiten yang lainnya seperti contoh Antam ya, di waktu-waktu tertentu dia turun cukup signifikan, tetapi di waktu-waktu tertentu justru dia mengalami kenaikan yang signifikan sehingga mendongkrak kenaikan harga sahamnya. Jadi kalau alasan Anda untuk tetap wait and see atau malah memilih untuk mengabaikan saham PTBA hanya karena didasarkan pada kinerja kuartal 1 2025 ini, maka sebenarnya justru Anda bisa saja tepat, tetapi bisa juga Anda mengabaikan peluang yang mungkin akan segera terjadi di PTBA, di mana kemungkinan saja untuk laporan keuangan kuartal 2 dia bisa meningkat ya, dan kalau dia meningkat drastis, misalnya seperti di tahun 2024 dia menghasilkan 1,2 triliun, dan kalau di tahun 2025 ini di kuartal 2 dia cetak laba saja sekitaran 1,6 triliun, maka otomatis kan secara annualize-nya dia akan sama dengan tahun sebelumnya. Nah, ini juga yang memang penting untuk Anda pertimbangkan. Belum lagi ketika masuk pada katalis utama yang bisa mendorong pergerakan harga saham PTBA, yaitu momentum pembagian dividen. 1 bulan lagi akan diadakan RUPS, dan kalau kita lihat di sini kan dari data yang ada untuk dividen per share di tahun buku 2023 dia ada di 397 dengan dividen payout ratio-nya ada di 75%. Di tahun 2024 memang secara EPS dia mengalami penurunan ya, laba bersihnya mengalami penurunan, sehingga kalau kita lihat dari EPS, maka terpantau di sini tahun 2023 dia 529 dan atau bisa dibulatkan 530, dan yang dibagikan adalah 397. Sedangkan di tahun 2024 dia hanya 443. Dan untuk potensi ini kan baru sekedar asumsi ya yang diberikan oleh Sekuritas Stockbit di sini. Kalau kita mengasumsikan saja PTBA nanti bisa membagikan dividen payout ratio, yang kita tahu bahwa saham-saham BUMN yang sudah masuk di Danantara itu rata-rata mengalami peningkatan untuk payout ratio-nya, maka PTBA bisa jadi akan jadi sama dengan di tahun 2021 dan 2022. Sobat investor, bisa Anda lihat bahwa PTBA membagikan 100% lebih laba bersihnya. Jadi ada potensi hal yang sama itu terjadi di tahun 2025 ini ketika PTBA membagikan dividen tahun buku 2024 yang secara EPS-nya ada di 443. Nah, di sini kan jika membagikan 100%
maka ini cukup menarik ya, 443. Dan alasan untuk PTBA bisa membagikan 100% ini masih cukup besar, karena secara kalau kita lihat dari cash-nya, ya sobat investor, coba kita lihat dari cash-nya. Nah, dari cash di sini PTBA masih punya 4,8 triliun. Sedangkan dari informasi yang ada, dari laporan yang ada, untuk laba, saldo laba yang ditahan, PTBA masih ada di kisaran 6 triliun. Jadi secara masih cukup besar uang yang dimiliki oleh PTBA untuk dia bisa membagikan dividen yang jumbo di tahun ini. Bisa saja 100% dan mungkin bisa saja 100% lebih. Nah, jika skenario itu yang terjadi, maka kalau Anda lebih memilih untuk wait and see, apalagi memilih untuk mengabaikan, justru Anda bisa ketinggalan. Sekalipun memang ya, semua kembali kepada hasil analisa dan keyakinan Anda. Jika memang pun Anda tidak yakin, ya sebaiknya jangan dulu membeli PTBA ini. Nah, kita lanjut sobat investor. Dari data ini maka coba kita akan menghitung ya, berapa sebenarnya potensi dividen yang akan kita dapatkan jika kita membeli di harga 2.700-an ini. Dengan tadi kita sudah lihat EPS-nya di tahun 2024 itu ada di 443. Nah, kita coba hitung dengan EPS-nya yang di 443. Ini skenarionya jika dia membagikan 100% untuk laba bersih tahun buku 2024. Nah, kita bagi ini dengan harga di kisaran 2.700-an. Maka sobat investor, Anda bisa melihat bahwa potensi dividen yield yang bisa Anda dapatkan itu bisa mencapai 16,4%. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini bisa terjadi? Nah, tadi saya sudah bahas bahwa PTBA punya histori, bahkan di tahun 2021 dan di 2022 itu membagikan dividen payout ratio di kisaran 100% lebih. Di tahun 2023 untuk tahun bukunya yang dibagikan di tahun 2024 itu saja yang turun ke 75%. Nah, kemungkinan untuk terjadi di tahun 2024 ini masih ada. Karena secara untuk PTBA kan sudah masuk di bawah Danantara yang tentunya kita sudah tahu ini butuh suntikan dana yang cukup besar, dan suntikan dana dari PTBA ini juga pasti akan menjadi dana segar bagi Danantara, dan kemungkinan ya akan terjadi dengan saja PTBA belum ada di bawah dari Danantara, dia sudah pernah membagikan dividen bahkan 2 kali berturut-turut dengan dividen payout ratio-nya di kisaran 100%, maka di tahun 2025 ini untuk dividen tahun buku 2024 kemungkinannya masih sangat besar ya, masih sangat besar. Jadi sobat investor, kembali lagi, kalau Anda lebih memilih wait and see dan kemudian tiba-tiba pergerakan harga saham PTBA ini naik cukup tinggi, maka Anda bisa ketinggalan. Dan begitu juga kalaupun memang Anda lebih mengabaikan, ya itu semua kembali kepada pilihan Anda. Jadi sekali lagi ya sobat investor, untuk kemungkinan PTBA membagikan dividen jumbo itu masih sangat besar, mengingat dia punya cash dan juga dia punya yang namanya histori pembagian dividen mencapai 100% lebih 2 kali berturut-turut di tahun 2021 dan di tahun 2022 untuk tahun bukunya ya. Ini kan dibagikan di tahun 2022 dan di tahun 2023 ya. Hanya 2024 kemarin yang ketika membagikan dividen tahun buku 2023 itu dia hanya membagikan 75%. Nah, itu sobat investor yang perlu Anda perhatikan. Nah, mungkin ada yang bertanya, nah sekarang kalau kita membeli di harga sekarang ini, apakah ini tidak beresiko untuk PTBA koreksi cukup dalam? Nah, sobat investor, coba Anda lihat ya, dalam 3 tahun terakhir ini harga terendah dari PTBA itu hanya menyentuh di kisaran 2.300. Jadi kalau di harga sekarang ini 2.710, kemudian dia turun sampai kembali ke harga terendahnya 2.300, kan secara potensi penurunannya itu boleh dibilang cukup kecil ya sobat investor, karena dia kan hanya turun di kisaran 400-an. Artinya ini tidak di kisaran 15% aja dia bisa turun ya, potensi penurunannya bisa mencapai 15%, sedangkan jika dia membagikan dividen payout ratio-nya 100% ini bisa mendapatkan dividen yield di kisaran 16%. Jadi sebanding antara resiko yang bisa terjadi melalui penurunan harga sahamnya dengan potensi dividen yang bisa didapatkan. Dan memang ini masih sebatas prediksi, tetapi tentu prediksi yang berlandaskan pada data yang ada. Artinya ada alasan yang cukup jelas. Yang pertama, punya histori pembagian dividen
payout ratio-nya di atas 100%, dan juga ada di mana Danantara butuh suntikan dana segar, dan ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menjadi peluang ya di PTBA. Nah, kalau kita melihat analisis yang ada sobat investor untuk PTBA, kita akan coba melihat dari PE band-nya, PE standar deviasi band-nya. Nah, kalau kita lihat dari langsung saja kita ambil untuk 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir ini sobat investor, jika ditarik dari jika dilihat dari PE band standar deviasinya, maka sebenarnya PTBA masih di bawah harga rata-ratanya. Artinya kalau bisa disimpulkan sederhananya, ini masih ada di rentan harga yang sebenarnya masih cukup bagus untuk masuk di PTBA. Sekalipun memang masih ada potensi koreksi, tetapi dengan ada momentum pembagian dividen yang tinggal hitungan 1-2 bulan ke depan, ya ini bisa menjadi momentum juga yang cukup bagus sebelum PTBA kembali secara harga sahamnya naik. Dan ingat, untuk PE-nya ini kan turun ya. Kalau kita lihat dari 3 tahun terakhir, kan lebih jelas ya, dia jadi tinggi. Kenapa? Karena ya itu tadi kita sudah bahas untuk kuartal 1 2025 dia secara untuk laba bersihnya itu turun ya, cukup signifikan. Jadi secara PE band-nya dia justru naik. Nah, jika nanti kemudian PTBA di kuartal-kuartal selanjutnya bisa cetak laba bersih yang naik cukup signifikan dibanding dengan kuartal satunya, maka secara PE band-nya ini juga akan turun dan akan menunjukkan lagi bahwa sebenarnya secara hitung-hitungan di harga sekarang ini masih sangat layak untuk masuk di saham PTBA dengan ya potensi-potensi penurunannya bisa seperti ini ya. Dari yang sekarang ini untuk PE band-nya kan ada di 6,64 jika ditarik dalam 10 tahun. Nah, palingan nih kalau dia turun ya di antara -1 dan -2-nya, yaitu ya di kisaran 3 lah kurang lebih. Kalau kita lihat di sini ya, dia bisa mencapai 2,77 untuk PE band-nya, dan tentu ini kan suatu hal yang memang bisa terjadi, tetapi ya justru itu bisa menjadi peluang. Inilah keuntungan ketika membeli saham-saham yang rutin membagikan dividen. Harga saham turun, tetapi dengan prospeknya yang masih ada dan kemudian rutin membagikan dividen, justru itu akan menjadi buruan para investor ya. Nah, kalau kita lihat dari PBV band, kalau kita tarik dalam 10 tahun terakhir ini, nah bisa Anda lihat, justru kalau kita lihat dari PBV band, memang ya dia sudah ada di harga yang sebenarnya cocok lah untuk mulai masuk, karena dia sudah mendekati -1 ya. Sedangkan terendahnya kemarin saja di COVID, ini kan cuma turun sedikit dari -1 ya, di antara -1 dan -2, yaitu -1-nya 1,27 untuk PBV band-nya, sedangkan -2-nya di 0,59 atau 0,60. Jadi kurang lebih kalau dia turun di paling bawahnya ini di kisaran 0,9 untuk PBV band-nya. Jadi ya masih cukup bisa ditanggung nggak sebenarnya untuk resiko, asalkan memang Anda siap ya, dan untuk investasi jangka panjang. Nah, jadi sobat investor, dengan data-data yang Anda ini, tentu ya semua kembali lagi kepada Anda. Apakah memang Anda mau tetap untuk wait and see, ataupun mungkin dengan informasi ini Anda mulai melakukan cicil, atau malah sebaliknya ya, Anda mungkin malah mengabaikan karena merasa untuk resikonya dibandingkan dengan potensi keuntungannya itu tidak sebanding ya. Semua kembali ya kepada pilihan masing-masing. Ini hanya sebatas informasi, dan tetap semangat dalam berinvestasi. Jika Anda punya pandangan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar, dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan memberikan super thanks juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.